Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Jadi sekarang kita masuk ke bagian yang ke-39 ya. Hadis yang ke-39 dari kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah, dan saya ini uploadnya lama ya. Setelah Ramadan kemarin, kemudian Lebaran, Idul Fitri, dan ini saya nguploadnya ini kemungkinan sudah masuk bulan Dzulqa'dah ya. Jadi terlalu lama. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita mulai, karena ini juga hadis plus ya hadis saja ya di sini. Sama sedikit qaul, ini lumayan banyak, satu halaman lebih. Langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyir salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-haditsu at-tasi'u wa salasuna, hadis yang ke-39. An Mujahidin an Salman radhiyallahu ta'ala anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafidha ala ummati hadhihi al-arba'ina haditsan dakhala al-jannata wa hasyarahu Allahu ta'ala ma'al anbiya'i wal ulama'i yaumal qiyamati. Jadi diriwayatkan dari Imam Mujahid. Nah, kalau Imam Mujahid ini berarti murid dari Sayyidina Abdullah bin Abbas ya. Tapi di sini dari sahabat Salman ya. Dari sahabat Salman radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapapun yang menjaga, atau bahasa rendahnya itu menghafalkan, tapi ini enggak cuma dihafalkan tapi juga disampaikan ya. Dihafalkan, diamalkan, kemudian disampaikan ya. Tapi saya artikan dijaga saja ya. Siapapun yang menjaga 40 hadis ini untuk disampaikan kepada umatku, maka orang ini dijamin akan masuk surga, dan Allah akan menggiringnya kelak nanti di hari kiamat bersama para nabi dan para orang-orang alim atau ulama. Nah, itu untuk hadis awalnya, dan ini lanjutannya juga hadis sih. Faqulna ya Rasulullah ayyul arba'ina hadisan, faqala alaihi salatu wassalamu antuk mina billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wal ba'si ba'dal mauti wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala wa tasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Masih belum selesai ya, masih panjang. Nah, kemudian kami atau saya, yang dimaksud di sini Sayyidina Salman Al-Farisi ya, itu bertanya, wahai Rasulullah, 40 hadis ini itu yang mana? Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mau menjawab, ini saya urutannya itu enggak yakin benar 40 ini, cuman kalau yang saya terjemah ini sudah saya perhitungkan, yang hadis pertama ini, hadis kedua ini, sampai hadis ke-40 ini ya. Cuman ini saya artikan apa adanya. Enggak saya urutkan 1, 2, 3 ya. Yang 1, 2 ini yang ada di terjemah. Nah, yaitu engkau beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab Allah, para nabi Allah, serta hari bangkit setelah kematian, serta kodok dan qadar ya. Tapi di sini itu qadar saja atau takdir. Entah itu takdir yang baik atau yang jelek, itu semuanya dari Allah Ta'ala. Kemudian engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqima sholata ya, wa tuqima as-sholata bi isbagil wudu'i li waqtiha bi tamami ruku'iha wa sujudiha wa tu'addiya az-zakata bi haqqiha wa tasuma syahra ramadhana wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila wa tusalliya 12 raka'atan fi kulli yaumin wa lailatin wa hiya sunnati wa salasa raka'atin witran la tatrukha. Kemudian engkau mendirikan sholat dengan menyempurnakan wudhu di waktunya sholat, dengan menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Kemudian engkau menunaikan zakat kepada siapapun yang berhak menerima zakat. Kemudian engkau puasa di bulan Ramadan. Kemudian engkau haji di Baitul Haram manakala engkau mampu menempuh menuju ke sana. Kemudian engkau sholat sebanyak 12 rakaat di setiap hari dan malam.
yang mana itu merupakan sunatku. Mungkin yang dimaksud 12 rakaat di sini itu sholat qobliyah serta ba'diyah ya. Kemudian engkau sholat 3 rakaat witir, yang mana 3 rakaat witir ini jangan sampai engkau tinggalkan. Wala tusyrik billahi syai'an wala ta'si walidayka wala ta'kul ma'al yatimi wala ta'kulir riba wala tashrab syariba yasrabu ya wala tasrabil khamra wala tahlif billahi kadiban wala tashhad syahadata zuri ala ahadin qaribin aw ba'idin wala ta'mal bil hawa. Kemudian engkau jangan menyekutukan Allah dengan apapun, jangan engkau durhaka kepada kedua orang tuamu, jangan engkau makan harta anak yatim, jangan kamu makan riba, jangan minum khamar, jangan berdusta atas nama Allah, jangan bersaksi dengan kesaksian palsu kepada siapapun, entah itu orang dekat ataupun orang jauh. Kemudian jangan berbuat atau beramal dengan hawa nafsu, tapi beramalah dengan menggunakan ilmu dan hukum. Kemudian wala taqtab akhaka wala taqa fihi min khalfihi wala taqdif al-muhsanata wala yaqul anka annaka mura'i fayahbatu amaluka wala tal'ab wala talha ma'allahin wala taqul lil qasiri ya qasiru turidu bidzalika aibahu wala taskhar min ahadin minan nasi. Kemudian jangan engkau gosip, jangan engkau gibah saudaramu, serta jangan pula engkau gibah di belakang saudaramu tadi. Mungkin ini gibah yang ada di dekat maupun gibah yang dari jauh, mungkin maksudnya begitu ya. Kemudian jangan engkau tuduh wanita yang menjaga diri, wanita baik-baik jangan engkau tuduh berzina. Kemudian jangan berkata seputar engkau bahwa engkau itu orang yang munafik, murai orang yang munafik ya. Atau gampangannya itu jangan engkau katakan bahwa dirimu itu orang yang rendah, atau jangan rendahkan dirimu sendiri. Mungkin maksudnya begitu, wallahu a'lam juga ya. Tapi kalau saya artikan apa adanya, jangan berkata seputar engkau bahwa engkau ini adalah orang yang munafik. Karena itu bisa membuat pahala amalmu itu menjadi dilebur. Kemudian jangan engkau talab, jangan bermain ya. Jangan bermain dengan sesuatu yang membuat engkau lalai kepada Allah ya. Serta jangan lalai bersama orang-orang yang lalai. Kemudian jangan engkau berkata kepada orang yang pendek, wahai pendek atau hei pendek, yang mana dengan ucapan tersebut itu engkau memang sengaja untuk menghinanya gitu. Kemudian jangan engkau membanggakan diri di hadapan siapapun ya. Selanjutnya watasbiro indal balai wala ta'man min iqabillahi ta'ala wala tamshi bin namimati fi ma bainal ikhwani watashkurallaha ala kulli nikmatin an amallahu biha alaika watasbiro indal balai wal musibati wala taqnat min rahmatillahi. Kemudian engkau sabar ketika mendapatkan bala. Jangan merasa aman dari siksaan Allah. Jangan berbuat adu domba, atau jangan ikut campur dalam urusan adu domba yang terjadi kepada saudara-saudaramu. Kemudian engkau bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Kemudian engkau sabar ketika mendapatkan bala dan musibah. Kemudian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Wa ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa la tatlub sukhtar rabbi biridal makhluqin wa la tu'sirid dunya 'alal akhirati wa idza sa'alaka akhuka al-muslimu ma indaka fala tabkhal 'alaihi. Kemudian engkau mengetahui bahwa ini bahasa gampangannya itu seperti ini. Engkau mengetahui bahwa segala sesuatu yang engkau terima atau yang engkau dapatkan itu memang jatahmu atau takdirmu. Sedangkan sesuatu yang tidak akan menimpa kepadamu itu tidak akan pernah menimpa kepadamu. Ya, misalkan saya contohkan ya, misalkan
jatahmu hari ini itu mendapatkan rezeki sebanyak 100.000 uang, rezeki uang saja ya, bukan rezeki yang lain. Jatahmu hari ini mendapatkan uang 100.000, maka ya di hari tersebut jatahmu ya cuma 100.000, nggak mungkin engkau mendapatkan 80.000, 50.000, atau mungkin mendapatkan 150.000, itu nggak mungkin ya, karena itu sudah jatah. Sedangkan sesuatu yang tidak akan menimpamu ya tidak akan menimpa kepadamu. Misalkan engkau itu sudah ditakdir bukan jodohnya si Maryam, misalkan seperti itu. Engkau perjuangkan Maryam segigih apapun, kalau dia bukan jodohmu ya tidak akan menjadi jodohmu ya, seperti itu. Kemudian jangan engkau mencari murka Tuhan dengan mendapatkan ridhonya makhluk ya. Jangan engkau cari ridhonya Tuhan dengan cara ridhonya makhluk. Kemudian jangan engkau dahulukan dunia ketimbang akhirat. Kemudian mana ada saudara sesama muslim yang meminta kepada engkau, meminta sesuatu yang engkau miliki, jangan engkau pelit kepadanya. Wangdur fi amri dinika ilaman huwa fauqaka wa fi amri dunyaka ilaman huwa dunaka wala taqdib wala tukhalid asyaitona wada'il batila wa la ta'khud bihi wa idza sami'ta haqqan fala taqtumhu wa adib ahlaka wa waladaka bima yanfa'uhum indallahi wa yuqarribuhum ilallahi. Selanjutnya, perhatikanlah orang di atasmu dalam urusan agama dan perhatikanlah orang di bawahmu dalam urusan duniamu. Jangan berdusta dan jangan bersekutu dengan setan ya, atau berteman dengan setan. Kemudian tinggalkanlah kebatilan dan jangan lakukan. Kemudian ketika engkau mendengarkan kebenaran, jangan engkau tutup-tutupi. Kemudian didiklah istrimu dan anak-anakmu dengan sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada mereka indallahi, di sisi Allah, serta mendekatkan mereka di sisi Allah. Wa ahsin ila jironika wa la taqta aqribaka wa dawi rahimika wasilhum wa la tal'an ahadan min khalqillahi ta'ala wa aksirit tasbiha wa tahlila wa tahmida wa takbira wa la tada' qira'atal qur'ani ala kulli halin illa antakuna junuban. Selanjutnya, berbuatlah baik kepada tetangga-tetanggamu, jangan engkau putus silaturahim kepada kerabat-kerabatmu yang entah itu kerabat yang tidak sedarah ataupun yang sedarah, serta sambunglah mereka. Kemudian jangan engkau melaknat siapapun dari makhluk Allah. Kemudian perbanyak tasbih ya, membaca subhanallah, kemudian tahlil la ilaha illallah, membaca tahmid ya, alhamdulillah, kemudian membaca takbir Allahu akbar ya, itu perbanyak. Kemudian jangan tinggalkan membaca Al-Qur'an di setiap waktu kecuali jika engkau junub. Wala tada hudurul jum'ati wal jama'ati wal idaini wangdur kullama lam tardo ayyuqala laka wa yusna'a bika wala tardohu li ahadin wala tasna' bihi. Kemudian jangan tinggalkan menghadiri sholat Jum'ah untuk yang laki-laki, serta sholat jamaah, kemudian sholat dua id, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian lihatlah sesuatu yang engkau tidak ridho manakala itu diucapkan kepada engkau dan diperbuat kepada engkau, serta jangan sampai engkau juga ridho kalau itu semua menimpa kepada orang lain ya, dan jangan lakukan itu kepada orang lain ya. Itu untuk 40 hadisnya ya. Kemudian waqala Salman radhiyallahu taala anhu, qultu ya Rasulullah ma sawabu hadhil arba'ina hadisan. Kemudian Sayyidina Salman radhiyallahu taala anhu bertanya, wahai Rasulullah, apa pahala dari menjaga 40 hadis ini? Qala alaihi salatu wassalamu, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan annallaha ta'ala yahsyuruhu yaumal qiyamati ma'al anbiya'i wal ulama'i wa man ta'allama hadhil arba'ina hadisan wa 'allamaha an-nasa kana dzalika khairan min ayyuta ad-dunya wa ma fiha.
Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, demi zat yang telah mengutus saya sebagai nabi dengan benar, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menggiring orang tadi di hari kiamat kelak bersama para nabi dan para orang alim. Dan siapapun yang belajar 40 hadis ini serta mengajarkannya kepada manusia, maka itu lebih baik baginya daripada dia dikasih dunia dan seisinya. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan man hafidha hadhil arba'ina hadisan wa talaba biha ma indallahi ta'ala tawaqahu Allahu ta'ala yaumil qiyamati biqoladatin min nurin yata'ajjabu al awwaluna wal akhiruna min husnihi wa bahaihi wa jamalihi wa min karamatillahi iyyahu. Kemudian demi zat yang telah mengutus saya sebagai nabi dengan benar, siapapun yang menjaga 40 hadis ini dan mengharapkan ridho Allah ya dari 40 hadis tersebut, maka Allah akan tawako memakaikan orang tadi dengan sebuah mahkota kelak di hari kiamat, yang mana mahkota atau pakaian ya saya lupa ini terbuat dari cahaya, sehingga ini bisa membuat heran generasi awal dan generasi akhir disebabkan karena indahnya qoladah atau mahkota atau pakaian, saya lupa artinya ya, disebabkan karena keindahannya, kemuliaannya dan keelokannya, serta orang tadi akan dikasih kemuliaan dari Allah ya kepada orang tadi. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan man hafidha hadhil arba'ina hadisan syafa'ahu Allahu yaumal qiyamati fi arba'ina alfi insanin mimman istaujaba an-nara wa yashfa'u kullu wahidin fi arba'ina alfan ukhra salasa marratin. Kemudian demi zat yang telah mengutus saya menjadi nabi dengan benar, siapapun yang menjaga 40 hadis ini, maka Allah akan memberikan dia hak syafaat kelak di hari kiamat, agar orang tadi bisa mensyafaati 40.000 manusia yang berhak masuk neraka. Kemudian manusia yang tadi diselamatkan dari neraka itu akan diberikan hak syafaat pula untuk bisa menyelamatkan 40.000 orang lain sebanyak 3 kali. Ini detailnya gimana wallahu a'lam, pokok seperti itulah. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan man hafidha hadhil arba'ina hadisan wa 'allamaha an-nasa a'tahu Allahu yaumal qiyamati nasiban min sawabi arba'ina rajulan minal abdali. Kemudian demi zat yang telah mengutus saya menjadi nabi dengan benar, siapapun yang menjaga 40 hadis ini dan diajarkan kepada manusia, maka Allah Ta'ala akan memberikan dia bagian kelak di hari kiamat, yang mana bagian ini itu berupa pahala 40 wali abdal. Wa yu'ti Allahu gitu ya, wa yu'tillahu ta'ala liman hafidha hadhil arba'ina hadisan likulli hadisin minha alfa manakin minal malaikati yabnuhuna lahu al-kusura wal madaina wa yugrisuna wa yakrusuna lahu al-asjara fil jannati. Kemudian Allah akan memberikan orang yang menjaga 40 hadis ini, masing-masing hadisnya akan diberi 1000 malaikat yang akan membangunkan istana dan kota bagi orang tadi, serta 10.000 malaikat tadi akan menanamkan bagi orang tadi pohon-pohon yang ada di surga. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan man hafidha hadhil arba'ina hadisan yanfa'u biha an-nasu haramallahu jasadahu 'alan nari wa yakunu yaumal qiyamati 'ala manaratin min nurin wa qad amina minal faza'i al-akbari wa najjahu ta'ala minal hisabi. Kemudian demi zat yang mengutus saya menjadi nabi dengan benar, siapapun yang menjaga 40 hadis ini yang bisa diambil manfaat oleh orang lain, maka Allah akan mengharamkan jasadnya di neraka, serta orang tadi kelak di hari kiamat akan berada di sebuah menara yang terbuat dari cahaya, sehingga orang tadi akan aman dari ketakutan yang luar biasa
di hari kiamat, dan Allah akan menyelamatkan orang tadi dari hisab. Wa yu'ti li sahibi hadhil arba'ina hadisan wa man ta'allamaha yaumal qiyamati manzilatal ulama'i wa yaqudu ma'ahum wa yu'tihi Allahu ta'ala ma'atahum. Qalahu Salmanu radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang terakhir, Allah akan memberikan orang yang menjaga 40 hadis ini dan orang-orang yang belajar 40 hadis ini kelak di hari kiamat, Allah akan memberikan tempat sebagaimana tempatnya para ulama, dan orang tadi akan duduk bersama para ulama, dan Allah akan memberikan orang tadi sebagaimana yang diberikan kepada para ulama. Itulah yang disampaikan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian komentar yang terakhir ini, qala asy-syaikhu al-imamu al-ajalu az-zahidu al-hujjaju Najmuddini An-Nasfi atau An-Nisfi, saya lupa ya, rahmatullahi alaihi, laqad asbatna arba'ina hadisan fafhamuha wa la takunu kaqaumin la yakaduna yafqahuna hadisa. Kemudian Syekh Imam yang agung, yang zuhud, yang ahli hujjah, Najmuddin An-Nasfi atau An-Nisfi, itu saya lupa, semoga Allah merahmati beliau. Beliau berkata, kami telah menetapkan 40 hadis ini, atau gampangannya itu kami itu sudah menghafalkan 40 hadis ini, maka fahamilah 40 hadis ini. Jangan sampai kalian semua itu seperti kaum yang tidak mengerti atau tidak mau peduli dengan hadis ini. Ya, jadi seperti itu kurang lebihnya untuk terjemahnya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan insya Allah untuk hadis terakhir, hadis yang ke-40 akan saya bikin secepat mungkin, ya, ditunggu saja, dan kita akan berjumpa lagi insya Allah di video selanjutnya seputar hadis yang ke-40. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.